Shalom, sahabat yang diberkati oleh Tuhan. Salam sehat selalu bagi kita semuanya. Marilah kita bersatu di dalam doa. Berfirmanlah Engkau ya Allah, sebab kami telah siap untuk mendengarkannya. Curahkan Roh Kudus-Mu bagi kami Tuhan, untuk memimpin kami, memberi hikmat dan pengertian dalam merenungkan dan melakukan firman Tuhan. Amin. Firman Tuhan bagi kita pada hari ini tertulis dalam kitab Yesaya 54 ayat 10. Sebab biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit bergoyang, tetapi kasih setiaku tidak akan beranjak daripadamu, dan perjanjian damaiku tidak akan bergoyang. Firman Tuhan yang mengasihani engkau. Ay musa peak kadolok jalahumutal akkarubean, alay anggo asia sikku naso tupamusa siakko, jalapadan ni hadameoku naso tupa humordit, ninna Jehoba siasi iho. Kasih setia dan perjanjian damai Allah yang kekal. Firman Tuhan yang kita renungkan hari ini sungguh menggambarkan kepada kita bahwa kasih setia dan janji Tuhan yang sangat dahsyat dan luar biasa. Firman Tuhan ini melukiskan betapa besar dan kuatnya kasih setia dan janjinya, yakni berdasarkan apa yang dapat dilihat oleh mata, kita bisa mengatakan mustahil gunung dan bukit beranjak dari tempatnya. Kita mengatakan tidak mungkin gunung dan bukit itu beranjak, kecuali kalau kita katakan gunung dan bukit bergoyang adalah karena akibat gempa tektonik atau gempa vulkanik. Gunung dan bukit akan tetap kokoh berdiri di tempatnya meski ada badai yang menderu atau yang menerpanya. Lagian siapakah gerangan yang dapat menggoyang dan memindahkan gunung dan bukit itu? Adakah manusia berkuasa melakukannya? Adakah manusia dapat memindahkan gunung-gunung dan bukit-bukit? Meskipun Tuhan berfirman dalam Injil Matius 17 ayat 20, Ia berkata kepada mereka, "Karena kamu kurang percaya, sebab aku berkata kepadamu, sesungguhnya sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi saja, kamu dapat berkata kepada gunung ini, pindah dari tempat ini ke sana. Maka gunung ini akan pindah dan takkan ada yang mustahil bagimu." Lantas siapakah orangnya yang memiliki iman sebesar biji sesawi? Siapa pula yang berkuasa memindahkan gunung? Sejatinya hanya Tuhan Allah kita lah yang berkuasa melakukannya. Hanya Tuhan yang berkuasa memindahkan gunung dan bukit. Seperti Tuhan telah menciptakan jagat raya dengan firman-Nya. Hanya Tuhan yang kita sembah yang berkuasa meratakan gunung dan bukit sejagat raya dalam sekejap mata. Hanya Tuhan sajalah yang berkuasa dan dapat mengeringkan segala lautan di bumi. Begitulah Tuhan Allah kita melukiskan kasih setia dan janjinya kepada nenek moyang orang Israel. Kasih setia dan janji Tuhan yang dahsyat sudah dibuktikannya kepada nenek moyang Israel sejak dulu kala. Kasih setia Tuhan dan janjinya tidak pernah berubah. Kasih setia Tuhan dan janjinya kekal selama-lamanya. Sahabat yang diberkati Tuhan, kewajiban kita memuji dan memuliakan Tuhan kita yang senantiasa menganugerahkan kasih-Nya dan damai sejahteranya bagi kita apapun yang terjadi. Walau seolah-olah kita merasakan, benarkah Tuhan tidak meninggalkan saya? Mungkin karena beratnya pergumulan hidup. Ingatlah dan percayalah akan kasih Tuhan tidak akan pernah beranjak dari kita. Ingatlah perjanjian damainya tidak akan pernah goyah. Allah senantiasa mengasihi. Walau bentuk kasih-Nya itu terkadang dalam berbagai bentuk yang sesuai dan cara Allah memberi kepada kita.
Dan semua itu diberikan untuk membentuk kita menjadi semakin lebih baik, lebih sempurna, sesuai dengan kehendak Tuhan. Apapun yang terjadi, perubahan-perubahan yang terjadi tidak akan bisa mengubah apapun bentuk kasih Tuhan bagi kita. Kasih-Nya sungguh luar biasa kepada kita. Tidak akan bergoyang, tidak akan pudar, dan tidak akan dipengaruhi oleh apapun. Dia senantiasa mengasihi kita. Apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, saudaraku, Tuhan selalu mengasihi kita. Rasakanlah kasih Tuhan itu dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas cinta kasih-Mu bagi kami. Terima kasih Tuhan karena Engkau selalu mengasihi kami. Terkadang kami tergoda meninggalkan jalan-Mu. Kami tergoda melakukan apa yang tidak seturut dengan kehendak Tuhan. Tetapi Engkau selalu mengasihi kami Tuhan, menegur kami, mengingatkan kami karena kasih-Mu bagi kami. Engkau tidak menginginkan kami terpuruk, Engkau tidak menginginkan kami tetap di dalam dosa kami, tetapi Engkau menginginkan kami boleh berada di dalam kasih Tuhan, berada di dalam keselamatan, berada di dalam kebenaran Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin.